kata Mas Nadiem, guru yang pintar itu mahal, tapi guru yang peduli dan ikhlas itu jauh lebih mahal. Karena itu guru ada di pengabdian dan ada di pelayanan. Bedanya apa? Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, teman-teman kepala sekolah, guru, ini bagian dari ketentuan kerja kita. Karena ada kerja, ada kinerja. Kerja itu adalah aktivitas yang kita lakukan, ataupun kinerja itu adalah hasil dari aktivitas yang kita lakukan. Itu namanya kinerja. Bapak sekalian kenal Jack Ma ya? Kenal ya? Pemilik perusahaan namanya Alibaba. Itu sudah 800.000 karyawan yang dimiliki. Itu sampai dengan penduduk kabupaten orang terkaya di dunia, yang berasal dari orang yang sering gagal. Dia pernah ikut polisi, pesertanya 5 orang, tidak lulus 1, yang tidak lulus Jack Ma. Kemudian yang masuk di perusahaan KFC jadi karyawan, yang melamar 10 orang, 79 lulus, 1 tidak lulus, di Jack Ma. Rupanya beliau harus bersahabat dengan kegagalan. Kegagalan pasti jadi pelajaran, tapi jangan belajar kepada kegagalan. Kita belajar kepada kesuksesan yang gagal, jadikan pelajaran. Bapak sekalian yang saya hormati, dia mengatakan, kenapa perusahaan saya bertahan sampai 20 tahun lebih? Dia mengatakan bahwa kenapa perusahaan saya bertahan 20 tahun lebih, ya karena saya seorang pengajar. Nah ini yang saya membanggakan. Jadi Jack Ma seorang yang pengusaha terbesar di dunia, yang jadi orang terkaya. Dia mengatakan, saya sukses ini karena pengajar, jadi saya guru. Kemudian ya karena saya menyukai pekerjaan saya. Bapak Ibu sekalian, guru semua sudah guru, mau tidak mau harus diterima bahwa sebagai guru kita ini guru. Baru berikutnya ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ya karena saya menyukai pekerjaan saya. Jadi mau tidak mau kita harus berkompromi dengan keadaan. Tidak mungkin kita menolak takdir, menolak kenyataan. Kalau kita adalah guru, sukai saya. Dan menyukai itu adalah harus dipelajari sedikit demi sedikit. Ya karena saya selalu ingin tahu. Ini sifat guru, menyukai, selalu ingin tahu. Dan yang ketiga adalah terus berbagi. Gak ada guru yang tidak berbagi. Minimal tiap hari berbagi ilmu pengetahuan kepada siswa. Nah, karena saya pengajar, maka selalu mengharapkan muridnya lebih baik dari kita. Ada nggak yang bangga kalau muridnya jadi pencuri? Nggak ada. Ada yang bangga jadi muridnya jadi penjahat? Nggak ada. Semua akan bangga apabila muridnya menjadi orang yang lebih baik. Kita bangga jika murid kita jadi jenderal, jadi pemimpin, jadi diplomat, dan lain-lain sebagainya. Kebanggaan ini harus ditumbuhkan. Kebanggaan apabila murid kita ini lebih baik daripada kita. Dan saya kira semua begitu. Saya tidak yakin ada guru yang tidak bangga kalau muridnya lebih baik. Karena saya mencintai pekerjaan dan kesibukan. Jika saya tidak menyukai pekerjaan dan kesibukan, maka bekerja 2 jam saja akan terasa bosan sekali. Dan ini harus disukai Bapak sekalian, harus dicintai pekerjaan ini. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa lelah dalam bekerja, sesungguhnya lebih lelah lagi kalau tidak punya pekerjaan. Kalau Bapak Ibu sekalian capek ketika bekerja, lebih capek lagi pada saat mencari pekerjaan. Ribuan orang yang melamar di pegawai negeri yang belum beruntung seperti Bapak Ibu sekalian, tapi lebih capek daripada ibu yang sedang bekerja. Maka berbahagialah dan cintailah pekerjaan kita ini. Kalau kita tidak mencintai, maka semua tugas itu menjadi bosan.
tugas itu menjadi beban, ya, apalagi ya, seluruh perlakuan pimpinan dan rekan kerja menjadi tekanan. Boleh merasa ada tekanan dan ketentuan baru menjadi ini kerja lagi, merasa terancam kita ini, mengganggu kita. Tapi kalau mencintai semua program baru ada kerja dan sebagainya, itu bukan sebuah ancaman dalam aktivitas kita. Karena saya ingin tahu, maka saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Kalau misalnya sekalian, satu hari Bapak Ibu membuka buku atau membuka YouTube atau membuka Google 10 menit dalam sehari, sempatkan dalam 24 jam itu 10 menit untuk belajar. Kalau 10 hari maka 100 menit. Kalau satu hari 5 lembar buku, 5 lembar kertas di buku itu 5 halaman, maka 10 hari menjadi 100 halaman. Kalau kemudian 1 bulan, maka menjadi 300 halaman. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kalau sehari sebelum tidur kita mendengarkan ceramah di YouTube saja 5 menit, maka 10 hari sudah 10 judul kita dapatkan. Kalau 1 bulan maka 30 judul kita sudah habiskan. Banyak yang kita sia-siakan. Karena itu maka Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian, termasuk dalam kerugian waktu. Kalau 1 hari Bapak sekalian kita membaca Quran 1 lembar saja, maka 10 hari 10 lembar. Kita lakukan, tidak semua melakukan itu. Kadang-kadang kita melakukan sehari 30 lembar, besok nggak melakukan sama sekali. Karena saya tahu sukses itu koneksitas, jaringan dan relasi. Ada orang mengatakan bahwa dalam kurikulum Merdeka disebut dengan interpersonal skill itu. Orang sukses juga sekalian karena koneksinya banyak, karena jaringannya luas, karena relasinya cukup banyak. Silahkan Bapak Ibu sekalian pinter, hebat, tapi tidak punya relasi, tidak punya koneksi, tidak punya jaringan, Bapak Ibu sekalian akan jadi pinter sendirian. Maka saya berbagi. Dan berbagi itu tidak harus dengan orang yang lebih sukses. Bisa jadi orang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Ada teman punya kebiasaan Bapak sekalian, kalau ke sekolah dia bawa uang 5.000. Setiap pelajar dia 5.000. Untuk apa 5.000? Diberikan kepada anak yatim di sekolah itu yang paling tidak punya. Kemudian dia panggil tiap hari, enak, ini 5.000, dia doakan ya, mudah-mudahan saya, keluarga saya, anak keturunan saya jadi orang sukses, itu dia punya akhirat. Dia bilang amin. Kalau 1 hari 1 doa, kemudian 10 hari 10 doa, kalau 20 tahun Bapak bisa jadi guru, berapa doa yang telah masuk ke dalam diri kita. Yang mendoakan adalah orang miskin yang tidak punya dosa, tidak punya apa-apa. Jadi berkoneksi, berbagi tidak harus dengan orang yang lebih hebat daripada kita semuanya. Kebiasaan itu dilakukan, tidak semua melakukan. Tapi kalau tiap hari kita datang ke toko rokok, dilakukan tiap hari. Ya. Padahal itu 24.000, 25.000. Maka nikmatilah pekerjaan itu, jangan menjadi beban. Nikmatilah pekerjaan kita ini, jangan menjadi beban. Guru itu harus kita nikmati. Perubahan itu tidak terbendung. Karena itu maka kita harus belajar. Gak mungkin tidak belajar. Kalau pemimpin itu Bapak sekalian, tahu sedikit tentang banyak hal, itu rumusnya pemimpin. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian orang teknis, maka harus tahu banyak hal tentang sedikit hal. Tahu banyak tentang sedikit hal. Itu guru. Kepala sekolah sudah mulai lebih luas lagi. Dia harus tahu sedikit dalam banyak hal. Urusan ini tahu, urusan ini tahu, urusan ini tahu, walaupun tidak mendalam. Itu pemimpin. Pintar itu karena belajar, banyak belajar dari orang lain. Makanya ada komunitas guru pintar Indonesia. Karena tidak mungkin dia pintar dengan tanpa komunitas, tanpa sendirian, dengan sendirian. Dia harus berbagi dengan orang lain, belajar dengan orang lain. Gak mungkin belajar. Guru itu pekerjaan, tapi juga pelayanan dan pengabdian.
Ada orang mengatakan guru itu profesi. Memang profesi itu adalah kelompok dari pekerjaan. Jadi ada pekerjaan profesi, ada pekerjaan non profesi. Apa pekerjaan yang bedanya keduanya? Kalau profesi itu satu memiliki kode etik, yang kedua memiliki otonomi dalam menentukan keputusan. Itu guru. Dokter juga sama. Ada nggak dokter bisa didikte? Tolong dok, diagnosa penyakit sakit kepala dok, otak dok. Oh bukan, kamu itu penyakit panu. Tapi bilang aja dok umur otak, biar saya bisa tidak masuk 15 hari. Saya cuti 15, nggak mungkin mau dia. Nggak mungkin mau. Guru juga demikian. Ada guru yang bisa didikte metode terbaik? Tidak ada. Metode terbaik untuk siswanya adalah guru yang tahu. Tidak mungkin didikte oleh kepala dinas. Pakai metode ini nggak bisa. Karena yang paling tahu adalah guru. Jadi guru itu pekerjaan profesi, tapi juga pelayanan dan juga sekaligus pengabdian. Apa bedanya ketiganya? Kata Mas Nadiem, guru yang pintar itu mahal, tapi guru yang peduli dan ikhlas itu jauh lebih mahal. Karena itu guru ada di pengabdian dan ada di pelayanan. Bedanya apa? Coba lihat. Kalau kita melakukan karena adanya waktu luang, maka itu namanya sedang bekerja kita. Tapi kalau kita melakukan dengan harus mengorbankan waktu, kesibukan lainnya, itu pelayanan. Ini memang harus dikorbankan. Tidak ada satupun keputusan yang tidak mengorbankan yang lain. Tidak ada. Mari, apa? Ada nggak satu keputusan yang tidak ada yang dikorbankan? Saya hadir di sini banyak yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Tamu-tamu saya stop. Kemudian acara keluarga tidak saya lakukan. Biasanya Sabtu lari pagi enggak lari. Biasanya berkumpul enggak berkumpul. Biasanya santai di rumah enggak bisa santai. Apa yang tidak ada yang dikorbankan? Semua keputusan pasti ada yang dikorbankan. Mari, keputusan apa yang tidak ada korbannya? Ada. Tidak punya kesibukan sama sekali Pak, minimal mengorbankan tidur-tiduran santai, harus pergi. Tidak ada satupun yang tidak dikorbankan. Kemudian kalau kita kecewa karena tidak banyak yang berterima kasih, maka itu namanya sedang bekerja. Tapi kalau terus berkarya walaupun tidak banyak yang mengenal, itu namanya pelayanan. Maka jangan menuntut adanya terkenal, ada yang menghargai, ada yang memberikan reward, sebagainya. Sudahlah, itu bagian dari karena kita sedang berada di wilayah pelayanan. Guru itu pelayanan. Tidak bisa lagi guru kemudian model pekerjaan di sejumlah perusahaan. Kalau bukan bekerja tidak mau melayani, tidak bisa. Ini mau lihat dong, nanti ada hanya PR dong, nggak bisa. Guru harus 24 jam. Kalau perusahaan, ya ini bukan yang kerja mas, mohon besok aja di kantor. Dan saya mencoba, walaupun saya birokrat, saya sering terima urusan kantor di rumah, bahkan hampir 24 jam. Biasanya kalau capek ditutup pintu, ada apa mas? Kantor aja besok. Tapi saya tidak melakukan itu. Berhenti karena ada yang kritik, maka itu namanya bekerja. Ketika operator kritik sekolah yang mundur. Kemudian bendahara Iglis sekolah mundur. Kepala sekolah anak sekolah mundur. Ini sekolah mundur. Itu namanya sedang bekerja. Tapi kalau terus bekerja walaupun berlapang dada, itu namanya pelayanan. Pelayanan. Sudah maju terus kita lakukan. Banyak berkorban dan layak mendapat upah, maka itu namanya bekerja. Jadi kalau bekerja asal orang murah, orang fokus, orang maksimal. Nah, perasaan-perasaan itu adalah ciri orang yang sedang melayani. Tapi kalau orang mengajar merasa lebih, merasa cukup, itu namanya sedang bekerja.
Karena merasa kurang, dia ingin mengulang kembali. Karena merasa kurang, ingin mengulang kembali. Merasa sulit menikmati apa yang dikerjakan itu bekerja, senantiasa melakukan dengan senyuman dan ketulusan, itu namanya pelayanan. Ada di teller bank yang cemberut, Pak? Nggak ada. Walaupun dia sedang marah, sedang kecut pikirannya, ataukah meroman sombinina, solagena, ketika ada di teller bank dia tersenyum terus. Ada yang bisa dibantu, Pak? Itu namanya pelayanan. Itu namanya apa? Pelayanan. Ada pramugari yang marah-marah? Jarang menemui saat pramugari yang marah. Walaupun apa namanya kita ini mengecewakan, mohon maaf jangan gitu, ya. Kalau sekalian mau melakukan itu pada murid, ya lakukan Pak. Nanti terkena dengan perundungan. Hati-hati ya. Berpikir untuk kaya harta itu bekerja. Jadi tokoh sekian. Tapi berpikir untuk sekian itu namanya pelayanan. Rezeki itu tidak bisa kita hitung, Pak. Betul keluar ya keluar, betul tak keluar ya cekak. Cari sebuah raja yang dekat, raja Kedumanyo, raja Jetinga, raja Pujarena, Tekir Kaduna, Santa Amina. Nah, raja yang dekat, raja Kedumana, raja penghasilannya, raja pengeluarannya. Itu rumus, gak bisa itu. Silahkan bagi kalian lakukan, pasti mengalami itu kan. Melakukan untuk diri sendiri, melakukan juga untuk orang lain, itu bedanya pelayanan. Kalau pengabdian bagi kalian, melakukan lebih dari yang dituntut, ikhlas dan peduli. Melakukan lebih dari yang dituntut itu namanya pengabdian. Kalau Bapak Ibu membantu saya, membantu dinas pendidikan di luar jam kerja dan bukan tugasnya, itu namanya pengabdian. Dan kepala sekolah akan mencintai guru-guru yang punya pengabdian tinggi, percaya, ya? Bukan yang bekerja. Kepala sekolah kalau tidak pulang, sih dia nggak pulang juga. Kalau tidak pulang, Bu, takut Bapak membutuhkan saya. Kira-kira perasaannya gimana sama kepala sekolah? Orang-orang karirnya tinggi itu karena sentuhan-sentuhan hati. Kalau semua bekerja dari jam 7 sampai jam 3, semua orang bisa. Tapi lebih dari itu tidak semua orang bisa melakukan. Karena tidak semua orang melakukan, maka dia diberikan jabatan yang tidak semua orang diberi. Kalau kepala sekolah punya guru yang dia melakukan sesuatu yang bukan tugasnya, kadang-kadang nyiram kubeng, kemudian memperbaiki pot, itu bukan tugasnya, tapi itu yang paling dicintai oleh kepala sekolah. Benar Pak? Jadi guru ini luar biasa, dan pasti itu yang dipakai. Begitu juga para menteri yang dipakai oleh presiden, pejabat yang dipakai itu adalah orang-orang yang pengabdian tinggi, bukan yang kerjanya sekedar bagus. Saya baca di buku motivasi, belajar dari orang-orang sukses. Ada tes wawancara. Setelah dia selamatkan, lalu orang tuanya mau berterima kasih kepada Alexander Randy. Nah, kamu saya kuliahkan, saya sekolahkan, itu saya ke kota. Lalu dia sekolahkan, lalu dia menjadi seorang dokter. Satu hari ada pasien, seorang jenderal di rumah sakit. Kemudian dia lihat, sepertinya anak ini adalah orang yang saya selamatkan dulu di lumpur itu ya. Setelah diobati dan sembuh, kemudian dia mau pulang, dia mau bayar, dia katakan, kata dokter, bahwa semua biaya ditanggung oleh ada dokter yang Alexander dan siapa dia? Karena sudah sama kemampuan, sudah lupa. Dia mengatakan, sayalah dokter yang dulu Bapak sekolah. Kadang-kadang sukses itu berangkat dari hal-hal yang kecil. Dia menjadi dokter hanya karena dia menolong orang yang ada di lumpur. Dan ini kisahnya banyak sekali Bapak sekalian.
tentang sukses orang-orang yang sukses gara-gara dia memberikan manfaat yang kecil kepada orang lain. Sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai guru lakukan ini sebagai pekerjaan karena kita dapat upah. Sebagai orang yang bekerja, maka Bapak sekalian berhak untuk dibayar dan patuh kepada kebutuhan. Jam masuk dan pulang, seragam, sebagainya patuh karena kita bekerja. Tapi karena kita ini guru, maka kita harus melayani. 24 jam kita untuk melayani siswa. Karena kita guru, maka kita harus mengerti, memberikan lebih dari yang dituntut oleh pemerintah. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.